وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan semua panitia Tabligh Akbar acara Isra Mi'raj dan semua pengurus majelis halaqah Ahad serta akhina billah walillah Habib Fahmi Al-Habsyi dan semua yang telah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diampuni semua dosanya, disembuhkan yang sakit di antara kita, diangkat semua permasalahan kita. Amin Allahumma amin. Ya tadi sempat bingung ini kalau ceramah di sini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Kanton. Kalau mau pakai bahasa Kanton juga boleh. Lehuma. Maaf, taunya cuma itu. Tadi bingung di sini ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Soalnya kalau itu mau langsung teng airport itu dijemput, sing jemput langsung lagi bahasa Jawa. Ngobrol perjalanan juga pakai bahasa Jawa. Terus saya duduk di belakang ini di tempat bareng sama ibu-ibu ngatur snack. Dan itu ternyata ngatur snack di Hong Kong ya kan bahasa Jawa. Ngantos soalnya dewa bingung tadi. Ini kalau tak Hong Kong apa tak pasar Klewer nih. Ya tentunya ternyata jadinya penting bahasa Jawa gitu. Maka nanti yang nggak tahu tanya sama yang tahu. Sebelumnya mohon maaf saya campur-campur. Jadi saya kalau mau ngomong itu pikir dulu mau ngomong apa males. Jadi saya maunya yang keluar bahasa Jawa ya bahasa Jawa, keluar bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Kalau ada yang nggak mudeng silahkan tanya sama yang mudeng. Yang nggak paham silahkan tanya sama yang paham. Gitu aja selesai. Gitu. Tak derengin ini kula namung acara pembuka dulu. Perkenalan. Kalau perkenalan, nama saya Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi dari Solo. Lahir di Solo. Mati di mana wallahu a'lam. Tapi yang jelas sudah Allah masih panjang umur. Mugi-mugi sing ngamini batet kula dongake utange lunas saya. Orang yang kakak ngilangin. Ya kalau itu dewa begini pas selawatan dia sama Bapak selawat kok menang semuanya, kok diem anteng semuanya. Ternyata dia dengan diem mikirin utang. Dan ini insya Allah itu perkenalan dari saya. Kalau yang lain-lainnya ya tidak perlu saya perkenalkan lebih lanjut lah. Status mungkin status sudah menjadi suami orang, sudah menjadi bapak anak baru 2. Yang pertama umur 2 tahun, yang kedua umur baru beberapa bulan, lahirnya baru bulan Januari. Anak ketiga kata istri saya tunggu nanti dulu, jangan kesusu. Itu mungkin status. Kalau ngaji, belajar, dulu saya bareng sama beliau di Pasuruan. Ini kalau kalian bebas ini, masya Allah, dulu kita di Pasuruan satu kelas ngajinya bareng. Dulu biasa kalau pengajian juga pengajian bareng di Pasuruan. Beliau yang qasidah, saya yang ceramah. Ternyata setelah keluar dari pondok ketemu juga di Kediri, di Nganjuk bareng. Subhanallah, sampai di Hong Kong masih ketemu. Jadi mudah-mudahan insya Allah jadi sahabat saya dunia akhirat. Amin Allahumma.
Hadirin bukan hadirin, ada dirinya ini. Ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, untuk tausiah pembuka saya. Udah ngomong. Saya ingin menyampaikan satu kisah, kemudian saya ingin menyampaikan apa yang akan saya sampaikan nanti. Itu nanti. Itu tanya Mbak. Aku tadi udah ngomong ya buat undangan yang. Kalau film itu ada iklannya dulu. Boleh. Ada iklannya dulu. Aku udah ngomong yang merah buat undangan. Di zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kenal atau enggak? Pernah dengar atau enggak? Pernah. Sebagian pernah, sebagian enggak. Jenengan Ayu Ting Ting kenal enggak? Ternyata lebih kenal artis daripada ulama. Imam Hasan Al-Basri suatu ketika didatengin sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini datang ke sana, kemudian berkeluh kesah, sedih. Nek cara Jawanya memang gersulo nggih. Karena dia punya anak perempuan. Anak perempuannya barusan meninggal dunia. Dan dia nggak tahu anak perempuannya ini nasibnya gimana. Karena sejauh yang dia lihat, anak perempuannya itu amalannya kurang soleh. Amalannya kurang bagus, sholat yoga pati gana, poso nggih mboten, birrul walidain juga tidak. Nah, sekarang anak perempuannya mati. Bingung ini anaknya sekarang dalam keadaan nikmat atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bingung seperti itu, coba ganti mic yang ini. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Ibu-ibu anaknya mati. Lah, anaknya itu mati, dia bingung anak saya ini dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung. Ketika itu datang sama Imam Hasan Al-Basri, kemudian mengeluh, bagaimana keadaan anak saya? Loh, anak ini jadi sholat ya ora pati sholat, poso ya ora pati poso, nutup aurat ya juga susah. Karena penyebabnya, maaf, kaum wanita banyak disiksa itu karena urusan aurat. Alhamdulillah di sini tutup aurat semuanya. Mudah-mudahan di luar pengajian juga tutup aurat. Di rumah majikan juga tutup aurat. Karena jelas majikannya pasti bukan mahram. Nah, bingung seperti itu kan Imam Ghazali dewes gampang. Malam hari ini kamu sholat. Setelah sholat isya itu kamu sholat 4 rakaat. Setiap selesai Fatihah baca surat Al-Hakumut. Lanjutannya apa? Baca surat Al-Hakumut Takatsur 4 rakaat. Fatihah Al-Hakumut, Fatihah Al-Hakumut salam, Fatihah Al-Hakumut, Fatihah Al-Hakumut salam. Setelah itu tidur mengikuti sunnah, berarti ini di bawah menghadap ke arah kiblat. Jadi sayap kanannya ini di bawah, ini yang mengikuti sunnah. Sayap kanan di bawah menghadapnya ke arah kiblat. Setelah itu ketika kamu mau tidur, jangan berhenti lisanmu mengucap sholawat sampai kamu tidur. Oke, itu. Praktekkan malam hari itu. Setelah itu langsung baca sholat. Malam tidur langsung mimpi. Mimpi lihat anaknya rambutnya panjang itu berubah jadi api. Dan pangapunten kemudian tangannya itu dibelenggu dengan rantai api, kakinya dibelenggu juga dengan rantai api. Setelah itu bangun dari tidur, sedih. Ini ibu datang sama Imam Hasan Al
Al-Basri mengeluh, gimana Imam? Saya tadi malam sudah mimpi. Saya mimpi lihat anak saya begini. Sekarang saya sedih. Solusinya gimana? Kata Rasulullah Basri, ya wes gampang, ini aja. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu tinggal doakan yang sering, sedekah yang banyak. Mudah-mudahan dengan itu anakmu akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya potong sedikit sebelum lanjutan kisahnya. Ini kalau kira-kira kalau jenengan ngamalkan malamnya langsung mimpi atau enggak? Enggak. Kalau jenengan ngamalkan malamnya langsung mimpi atau mboten? Mboten. Ketoke mboten. Kenapa? Karena ibu-ibu itu soleha yang ngasih ijazah Imam Hasan Al-Basri. Lah jenengan sing ijazah koyo ngene iki. Mboten soleh. Yang ngamalkan lebih bagus ya Allah. Amin. Ya tentunya hasilnya lah. Lain. Makanya orang soleh itu kadang-kadang baca sholawat langsung mimpi ketemu Nabi, baca sholawat hajatnya kabul, baca ini utangnya lunas, baca ini semuanya langsung kabul dengan zikir-zikirnya sedikit enteng. Kenapa? Yang ngasih ijazah beda, yang dikasih ijazah juga beda. Urusannya sama urusan keyakinan. Nanti kita bahas juga. Dalam juga urusan keyakinan. Nah, setelah itu Mas Basri, ya sudah kamu doakan sedekah yang sering, insya Allah berkat doamu, berkat sedekahmu, anakmu akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Imam Hasan Al-Basri mimpi masuk ke taman yang sangat indah. Yang jelas taman yang ada di Hongkong semuanya kalah indah. Taman mini kalah indah pokoknya. Taman mini keseng kemutan apa badan? Kayak taman mini itu pokoknya Hongkong nyetan sak boleh. Nanti renang, nanti ngomong-ngomong pokoknya. Kalah indah semuanya. Di taman itu ada perempuan. Perempuannya duduk cantik. Setelah itu pakai mahkota. Setelah itu Imam Basri nanya, kamu siapa? Oh, saya anaknya ibu yang tadi datang sama kamu. Loh, ibumu berarti bohong. Katanya kamu penuh dengan api. Kok sekarang istimewa seperti ini? Ibumu berarti bohong kalau gitu? Enggak, ibuku bener. Yang dia ucapkan betul. Tadi malam saya masih jadi orang yang disiksa. Sesungguhnya di tempat saya dikubur ada 70.000 orang yang disiksa sama Allah karena ahli maksiat. Nah, karena ada 70.000 orang itu termasuk saya. Sekali waktu baru tadi ini ada orang soleh lewat kuburan. Orang soleh ketika lewat kuburan lihat sambil gak tega kemudian mengucapkan sholawat, dia-diakan sama seluruh penghuni kubur. Nah, karena satu sholawatnya orang soleh 70.000 diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kali sholawat. Tapi maaf, sholawat yang keluar dari lisan yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kalian jenengan dari sakit cinta, minimal lisannya jangan pernah berhenti untuk mengucap sholawat sama Nabi. Beri sholawat yang ngapunten manfaatnya banyak atau banyak? Banyak. Besar apa besar? Besar. Dan jenengan tuh tidak sholawat semangat apa badan? Semangat. Nah, tadi ada pahami di sholawat kok anteng semuanya. Sholawat itu harus disaut. Semuanya ikutnya nyaut. Coba kalau semuanya ikut nyaut jadinya indah. Coba ya, ini tes dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sudah berapa kali selawatan? 3 hari. Banyak kali ya. Pokoknya sering sekali sholat. Loh, itu kalau seandainya
setiap ada sholawatan di Hong Kong yang hadir nyaut sholawatnya semangat kayak tadi, yakin banyak yang masuk Islam insya Allah. Cuma berhubung suaranya anteng-anteng semuanya. Nanti kalau bingung ini majlis dikit apa majlis tafakur nih. Ada yang ngelamun, ada yang nyaut tapi nggak kayak tadi. Adanya tapi nggak kayak tadi. Maka nanti kalau dibimbing sholawat Nabi Fahmi, insya Allah yang semangat, nyautnya yang keras ya. Kenapa? Biar kita kalau sudah nyautnya keras, hatinya itu tambah khusyuk. Jadi dengan dongo langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ini membuka. Kalau nggak berani lama-lama, ini sesi yang pertama. Nanti sesi yang kedua yang ingin saya sampaikan mungkin ngaji ini rodok serius ya. Saya ingin menyampaikan, jadi kalau saya datang ke satu tempat, biasanya saya sering nanya masalah yang terjadi di sini apa, kemudian cara menyelesaikannya gimana dan solusinya apa. Dan cuma saya kan tadi tidak sempat nanya, jadi saya angkat masalah yang umum mawon, ya. Masalah yang terjadi sekarang, yang pangapunten, setiap orang niku mesti kepengin bejo. Nggih. Napa nggih? Bejo donya nggih bejo ate. Pokoknya pengen beruntung. Yang pangapunten, orang pinter kali yang bejo, sakti sing pundi? Bejo. Wong sugih kali wong bejo, sakti pundi? Bejo. Makanya bejo itu sekalipun kalau dibuat jeneng ketok ya rada desa. Lho nggih napa nggih? Namanya orang bejo mesti jenenge bejo iki wong desa ya. Nggih ndak pernah ke Causeway Bay, nggak pernah ya. Nggak pernah ke Hong Kong, nggak pernah ya. Kalau jenenge bejo. Jadi setiap orang itu mesti kepengin Cuma sing lucu ama. Cuma masalahnya satu, artinya bejo niku napa yang niku mboten paham. Karena gini apa nggih? Bejo itu maksudnya gimana? Yang pertama. Yang kedua, cara menggapainya nggak ngerti. Setelah itu di dalam usaha menggapainya ternyata justru banyak bertentangan dengan usaha untuk mencapai sesuatu yang disebut dengan kebejuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Hong Kong. Keberuntungan maksudnya. Jadi kalau kita terangkan keberuntungan nggak ngerti nanti. Tapi keberuntungan ngerti, maka nggak betul ngerti ya. Dan betul ngerti berarti al-deso berarti. Al-bejo. Bejo niku berarti keberuntung. Setiap orang pasti kepingin beruntung, karena orang pintar sama beruntung lebih kuat orang beruntung. Orang kuat sama beruntung lebih hebat orang beruntung. Orang hebat sama beruntung yang lebih top pokoknya orang beruntung. Setiap orang pengen keberuntungan, cuma sayangnya satu, keberuntungan apa dia itu nggak ngerti. Yang kedua, cara menggapainya itu salah. Dan yang ketiga, ternyata dirinya bukan cuma caranya aja yang nggak ngerti, tapi justru berseberangan, bertabrakan dengan yang namanya keberuntungan. Nah, nanti akan kita terangkan insya Allah di sesi yang berikutnya. Nanti apa hubungannya sholawat dengan keberuntungan di dalam hidup kita. Insya Allah kita ketemu lagi setelah pesan-pesan yang berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.